Setiap hari merepotkanmu. Tolong lab tubuhku. Terima kasih atas kerja kerasmu. Apa yang kamu katakan ini? Masih bersikap asing padaku? Anak nakal. Mau lihat kemana? Kak, bukan itu maksudku. Aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kak Yang Liu, kamu sangat cantik. Aku juga tidak bisa mengendalikan diri. Juga tidak tahu tentang Kak Yang Liu. Apa yang dipikirkan mantan suami? Menikahi Kak Yang Liu. Wanita sebaik ini. Tidak menghargai. Selain minum alkohol lalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kamu masih sangat muda. Kamu siap. Kapan kamu akan menikah? Jangan bercanda tentang aku. Kaki ini lumpuh seperti ini. Wanita yang mana? Mau menikah denganku? Jika Kak lebih muda sedikit. Kak malah mau menikah denganmu. Jika kamu tidak keberatan, aku bersedia menikahimu. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Kak sudah bercerai. Di mana ada orang yang layak untukmu? Kamu istirahatlah dengan baik. Kak akan pergi mengganti air untukmu. Kak Yang Liu benar-benar orang yang baik. Jika saja kakiku ini tidak mengalami kelumpuhan sudah baik. Hari itu pergi ke gunung untuk mencari obat. Ditemukan di tepi jurang. Jades ini juga tidak tahu saat itu. Bagaimana bisa seperti ini? Terpesona. Harus mendapatkanmu. Seandainya bukan karena kamu, saya juga tidak sampai begitu. Jatuh dari jurang. Mendapatkan nasib seperti ini. Nasib sial minum air dingin. Bisa tersedak. Ah. Jades ini. Kepala saya sangat sakit. Kepala saya sangat sakit. Jades ini. Sebenarnya apa yang dilakukannya padaku? Saya sudah bangkit. 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 Apakah ini kekuatan Jades ini? Jades ini ternyata adalah warisan dari praktisi spiritual. Tadi tetesan darah saya tidak hanya membuat ini. Jades ini mengakui saya sebagai tuan, dan itu mengajarkan saya ilmu pengobatan, seni bela diri, dan berbagai praktik, kemampuan. Seandainya Kak Yang Liu mengetahui saya sudah pulih, mungkin akan berpikir, saya berpura-pura lumpuh, dengan sengaja memanfaatkannya. Xiao Fei, jika terjadi kesalahpahaman, itu tidak baik. Kakak akan segera mengusap kakimu. Dulu kedua kaki, sama sekali tidak merasakan. Sekarang sudah pulih. Perasaan ini, kenapa begitu kuat ya? Ini sangat nyaman. Kak Yang Liu, Kak Yang Liu, apakah kamu di rumah? Aku datang mencarimu. Ini sangat menyakitkan. Sudah bercerai. Kenapa masih berani datang ke rumahku? Kak, bajingan ini. Pasti dia kalah judi. Jadi dia datang mencarimu. Jangan pulang dulu. Dia melihat kamu tidak di rumah. Jadi dia pergi begitu saja. Kak Yang Liu, apakah kamu di rumah? Baik, aku datang mencarimu. Kalau begitu aku akan memijatmu lagi sebentar. Tidak ada suara lagi. Bajingan itu. Pasti sudah pergi kan? Saya pergi duluan. Kalau begitu pulanglah dan istirahat yang baik. Terima kasih atas kerja kerasmu. Jika ada urusan, panggil saya lagi ya. Aku akan pergi membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Sang Degui, kamu belum pergi. Kenapa aku harus pergi? Hari ini aku datang khusus mencarimu. Baiklah, kamu yang imut. Aku bilang kamu tidak berani membuka pintu. Sudah lama berada di sini. Mencuri manusia liar. Jangan bicara sembarangan. Cepat keluar. Hai, berani sekali kamu. Berani kamu mempermalukan saya. Hari ini saya akan mengurusmu. Nah, harus membuatmu. Saya ingin membuatmu. Sang Degui, apakah kamu gila? Adik saya, Xiao Fei, terbaring lumpuh. Seluruh bagian bawah tubuhnya. Tidak ada rasa sama sekali. Jangan bilang saya dan dia. Tidak ada apa-apa. Bahkan jika aku dan Xiao Fei terjadi sesuatu. Apakah kamu merasa itu terjadi? Saudara Xiao Fei, tadi kakak terlalu terburu-buru.
sampai lupa tentang ini. Sang Degui, tolong perhatikan cara bicaramu. Sekarang kita sudah bercerai. Saya tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Silakan keluar. Kita sudah bercerai, tapi di hatiku selalu ada kamu. Dan kamu juga belum menikah lagi. Pasti kamu masih memikirkan saya. Kita ini, mari kita rujuk. Jangan bermimpi. Bahkan jika saya tidak akan menikah kembali denganmu. Tidak mau rujuk, kan? Kalau begitu kembalikan uang saya. Kak, bagaimana mungkin kamu berhutang 100.000? Itu atas kehendak saya sendiri. Dulu untuk mengobati ibu saya, dia mengambil 80.000 sebagai mahar. Kemudian ibu saya meninggal. Saat perceraian, dia ingin mengambil mahar ini kembali. Ditambah bunga. Totalnya 100.000. Kak Yang Liu, hari ini saya memberikanmu 3 pilihan. Kamu harus mengembalikan uangku dengan baik. Atau menikah kembali denganku. Tidak menikah kembali juga tidak masalah. Ikut saya ke kota selama beberapa hari. 100.000 ini akan selesai. Aku tidak akan pernah lagi mengganggumu lagi. Pergi ke kota untuk apa? Jangan banyak bicara. Pergi saja, nanti juga tahu. Ayo pergi. Aku tidak akan pergi. Aku akan memberimu uangmu. Kembalikan padamu. Hanya pergi ke kota. 100.000 tidak usah. Si kecil yang lucu ini. Pasti ada maksud jahat. Tidak berniat baik. Biarkan aku pergi. Aku akan mengembalikan uang adikku. Sekarang pergi dari sini. Kamu ini tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa turun dari tempat tidur. Dengan apa kamu akan mengembalikan? Kak Yang Liu, saya tahu kamu tidak punya uang. Hari ini kamu ikut saya dengan baik. Berhenti. Bukankah kamu lumpuh? Bagaimana? Saya bisa lumpuh seumur hidup. Sekarang saya tiba-tiba sembuh. Tidak boleh? Apa kamu mengira saya bodoh? Kalian berdua, pasangan bejat. Justru di sini selingkuh. Kamu yang imut. Kamu benar-benar selingkuh dengan pria liar. Berani kamu memukul kakakku. Percaya atau tidak, saya akan membuatmu merangkak keluar. Kamu benar-benar berani. Berani-beraninya memukul saya. Kamu selesai dengan urusanku ini. Ini belum selesai denganmu. Pergi. Katakan, bawa kakakku ke kota. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah aku. Aku bilang, aku katakan padamu. Jika kamu berani berbohong, saya tidak keberatan untuk membuangmu ke belakang gunung. Nanti akan dimakan serigala. Tak ada YG tahu. Siapa yang membunuhmu? Aku bilang, saya berhutang pada Sukaiang di kabupaten. 120.000 kepada Bos Su. Dia bilang, asalkan saya membawa Yang Liu ke sana, dia bisa bermain gratis beberapa hari. Dia akan melunasi utang saya. Kamu yang imut ini. Aku katakan padamu, mulai hari ini, kakakku tidak berhutang padamu 1 sen pun. Jika kamu berani lagi mengganggu kakakku sekali lagi, aku membuatmu tidak berdaya. Pergi. Kak, tidak apa-apa. Dia tidak akan berani datang lagi. Kak, kenapa kamu tidak bicara? Fei, kamu benar-benar sudah sembuh. Ah, aku benar-benar sembuh. Lihat, lihat pinggangku ini. Lihat kakiku ini. Apakah kamu sudah sembuh sejak lama? Kamu masih berbohong padaku. Memberikanmu pijatan. Mengusap tubuh. Tidak mungkin. Aku merasa. Itu karena kamu biasanya. Memijatku sangat berpengaruh. Ditambah lagi, tadi aku terburu-buru. Sekali aku sudah bangkit. Dan juga mendapatkan kembali indera. Bagus sekali, Xiao Fei. Kamu akhirnya sudah bangkit. Bagus sekali, Xiao Fei. Kamu akhirnya sudah bangkit. Aku bahkan berpikir kamu seumur hidup akan terbaring di tempat tidur. Kak, jangan menangis, ya. Aku sudah sembuh. Kenapa kamu masih menangis? Aku senang untukmu. Jangan menangis lagi. Jangan menangis lagi. Kamu baru saja sembuh. Harus istirahat dengan baik. Aku akan datang menemuimu di lain hari. Sejak kejadian itu, orang tuaku untuk mengobatiku, tidak hanya menguras tabungan, tapi juga berhutang, untuk membayar utang. Mereka hanya bisa meninggalkan pekerjaan pertanian dan pergi bekerja. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saatnya untuk membiarkan mereka kembali. Xiao Fei, ada apa? Ayah, saya ingin memberitahumu sesuatu.
Saya sudah baik-baik saja. Saya sudah bangkit. Kamu dan ibu tidak perlu lagi keras di luar, utang di rumah. Aku datang untuk membayar kembali. Kamu benar-benar sudah baik-baik saja. Ai, Tuhan akhirnya melihat. Kamu istirahatlah di rumah dengan baik. Aku dan ibumu akan mengambil cuti dalam 2 hari untuk menengokmu. Jangan khawatir tentang utang. Kami berdua masih bisa bekerja. Ai, sekarang biarkan mereka kembali. Sebagian besar tidak akan mendengarkan. Tunggu sampai mereka kembali melihat. Saat saya tidak akan membiarkan mereka pergi. Xiao Fei. Apa yang kamu lakukan ini? Sudah baik, Paman Dongtang. Saya pikir kamu akan terbaring seumur hidup. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan keluargamu. Ayo, ayahmu ada di sini bersamaku. Meminjam 20.000 yuan. Segera jatuh tempo. Jika tidak ada uang saat itu, maka tanah beberapa MU milik keluargamu akan menjadi milikku. Tidak perlu. Begitu terburu-buru, ini masih jauh dari tanggal pembayaran. Masih ada 1 minggu. Saat itu saya akan membayar uangnya. Bukankah itu cukup? Meskipun kamu sekarang sudah baik-baik saja. Dalam sekejap, kamu mau kemana untuk mencari uang? Saya ingin melihatnya. Setelah 7 hari, kenapa kamu masih? Dulu saya diterima di universitas. Dia berbicara dengan sinis. Saya mengalami masalah. Dia bersukacita atas penderitaan orang lain. Kini dia kembali mengincar tanah milik keluarga saya. Sekarang adalah waktunya. Harus memikirkan cara untuk menghasilkan uang. Di dunia ini, tanpa uang, benar-benar sulit untuk bergerak. Namun saat ini, saya harus memahami dengan baik warisan yang ada dalam giok ini. Kita pengobatan besar dan jurus Dewa 5 Elemen merupakan inti dari warisan. Kita pengobatan otomatis, mengalir dan menyatu dengan saya. Dan jurus Dewa 5 Elemen adalah metode latihan, yaitu logam, kayu, air, api, tanah, jalan 5 dewa. Tidak bisa dilakukan bersamaan. Mudah menyebabkan kerusakan pada tubuh. Pertama-tama latih atribut kayu. Jurus Dewa Kayu Hijau dapat mengubah fisik, meningkatkan vitalitas. Konon jika dilatih hingga sempurna, dapat hidup selamanya bersama alam semesta. Namun, hidup abadi tidaklah penting. Yang penting adalah energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Untuk diriku yang sekarang, sangat membantu. Ayo, Xiao Fei. Untuk merayakan kesembuhanmu, mari kita minum. Kak, apa kamu tidak takut mabuk? Bagaimana jika saya tidak bisa mengontrol diri? Kamu tidak bisa mengontrol diri. Lagi pula, bukan aku juga menderita kerugian. Kak, ini adalah apa yang kamu katakan. Cheers. Ayo, cheers. Semoga Xiao Fei cepat sembuh. Ada apa, Kak? Berbaringlah dengan baik dan jangan bergerak. Aku akan memijatmu. Ham. Xiao Fei, terima kasih banyak. Tidak menyangka, kamu begitu berbakat. Kak, kamu lupa. Ketika saya kuliah, saya masuk sekolah kedokteran. Kamu juga sangat tidak perhatian. Sudah datang bulan. Jadi jangan minum alkohol. Saya akan membantumu memijat lagi. Dijamin. Sembuh setelah pengobatan. Ham. Anak kecil yang lucu ini. Ternyata cukup berbakat. Sayangnya dia datang bulan. Jika tidak, jurus Dewa Kayu Hijau ini ternyata bisa mengubah fisik. Sekarang kekuatanku sudah meningkat berkali-kali lipat. Saatnya untuk keluar dan mencari uang. Namun mengandalkan hasil pertanian. Dalam waktu 6 atau 7 hari tidak realistis. Sepertinya hanya bisa naik gunung untuk mencari obat. Ada jurus Dewa 5 Elemen. Ditambah dengan kesadaran sebagai alat penyelidikan. Pasti akan lebih efektif. Kesadaran ini sangat berguna. Meskipun jangkauannya hanya 2 meter. Tapi seperti radar. Ditambah dengan kekuatan kayu hijau yang sangat sensitif terhadap tanaman. Mencari bahan obat seperti bermain.
Selalu menarik orang untuk melakukan hal ini. Hehe, kamu tidak mengerti. Menggabungkan diri di alam. Itulah yang sebenarnya. Perpaduan antara jiwa dan tubuh. Anak kepala desa yang Fuhai, Yang Yongjun. Sudahlah, malas untuk ikut campur. Ngomong-ngomong, tentang kamu yang mendorong Lin Xiaofei jatuh dari gunung itu. Hampir saja 3 orang, kamu juga tidak takut. Takut apaan? Itu adalah akibat dari dirinya sendiri. Berani mendekati tepi jurang. Itu adalah kesalahan dia sendiri. Bukankah dia hanya seorang lulusan universitas? Apa hebatnya? Ternyata begitu. Saat itu merasa didorong oleh suatu kekuatan. Tapi karena tidak berani percaya. Mengira bahwa dirinya salah. Tidak menyangka perasaanku tidak salah. Yang Yongjun adalah anak kepala desa. Saya doakan semoga Anda baik-baik saja. Kau benar-benar berani. Apa kau tidak takut Lin Xiaofei nanti mengadukan ke kantor kabupaten? Nanti akan membuatmu masuk dan menginjak mesin jahit. Tidak mati karena jatuh. Itu semua dianggap sebagai asap dari kuburan nenek moyangnya. Bicara lagi tentang hal itu. Langit tahu, bumi tahu, kau tahu, aku tahu. Tidak boleh terbawa emosi. Aku sekarang masih belum cukup kuat. Yang Yongjun adalah anak kepala desa. Jika terjadi sesuatu padanya, pasti akan menghebohkan. Seorang sampah manusia. Tidak layak untuk mengorbankan sisa hidupku. Biarkan kau hidup sedikit lebih lama. Namun, aku juga harus membuatmu membayar sedikit harga. Kau berhutang padaku semua adalah hutang besar. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Pergi dengan mudah. Hari ini akan memutuskan akar hidupmu. Hanya memberikan sedikit hukuman. Mulai sekarang, aku akan memiliki banyak kesempatan untuk memperlakukanmu dengan baik. Benar-benar memanfaatkan sumber daya. Baru beberapa jam, sudah menemukan ginseng tua berusia 50 tahun. Dan satu ginseng berusia 10 tahun. Simpanlah ginseng tua itu. Ginseng yang berusia 10 tahun ini. Cukup untuk membayar utangku. Kak, apakah kamu di rumah? Saya Xiao Fei. Tolong buka pintunya untukku. Xiao Fei, tunggu sebentar. Saya akan membukakan pintu sekarang. Aduh, suara kakak berbicara. Kenapa terlihat panik? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Saya harus menggunakan indera saya untuk melihat. Wah, rasanya. Tubuh Kak yang Liu benar-benar bagus. Xiao Fei, ada apa? Kak, saya ingin meminjam sepeda motor listrikmu sebentar. Mobilnya ada di sana. Silakan kamu naik sendiri. Terima kasih. Xiao Fei, kamu pergi ke kota untuk apa? Saya pergi ke gunung untuk mengambil beberapa bahan obat. Siap untuk dijual di kota. Wah, bahkan ada ginseng di sini. Xiao Fei, kamu sangat beruntung. Tentu saja. Kak, kalau begitu, saya pergi dulu. Tunggu aku kembali. Baik. Apa yang sedang terjadi? Pemuda, jangan bergerak sembarangan. Jika tidak, kamu bisa dituduh. Kamu bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Menyelamatkan yang sekarat dan merawat yang terluka. Itu adalah tugas seorang dokter. Melihat seseorang menderita penyakit. Jika tidak bisa, ya sudah. Tapi sekarang saya mewarisi ilmu pengobatan kuno. Bagaimana mungkin bisa hanya menonton tanpa berbuat apa-apa? Ini mungkin adalah seorang pemuda bodoh yang baru masuk ke masyarakat. Di zaman ini masih berani membantu orang tua? Apakah ada yang punya jarum perak? Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan-jangan kamu ingin melakukan akupuntur pada kakek ini? Pemuda bodoh. Jangan berisik, pergi sana. Pergi dari sini. Jika tidak, aku akan menjualmu dan kamu tidak akan mampu membayar. Ini untukmu. Aku hanya memberimu jarum akupuntur. Hal-hal lain tidak ada hubungannya dengan aku. Baik, terima kasih. Jika terjadi sesuatu, itu tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu benar-benar bisa melakukan akupuntur? Ternyata masih terlalu muda. Tidak mengerti betapa kejamnya masyarakat. Kakek ini mengalami stroke. Untungnya ditemukan lebih awal. Jika tidak, meskipun bisa sadar, dia mungkin akan menjadi sayur. Lihat, apakah kakek ini sudah menggerakkan matanya? Sudah ditusuk beberapa jarum. Dia sudah sadar, luar biasa. Pengobatan tradisional Tiongkok. Ini adalah pengobatan tradisional Tiongkok, kan? Apakah pengobatan tradisional Tiongkok sekarang sudah sehebat ini? Aku pernah melihat seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok sebelumnya. Dia tidak bisa mendeteksi apa-apa. Itu karena kamu belum bertemu dengan orang yang hebat. Pengobatan Tiongkok kita itu sangat mendalam dan luas. Anak ini jelas sudah belajar sejak kecil. Ada apa dengan saya? Kakek, silakan. Anda terkena stroke. Iya, berkat pemuda ini. Jika tidak, Anda sudah merepotkan. Oh, pemuda ini benar-benar harus berterima kasih padamu. Jika tidak, saya Zhan Jianjun. Hari ini akan mengalami kelumpuhan setengah badan. Kakek, ini hanya usaha kecil.
Tidak perlu sungkan. Terima kasih atas jarum akupunkturmu. Saya harus pulang. Jika terlambat, akan terhambat. Tidak mengharapkan imbalan. Pemuda ini benar-benar orang yang tulus. Butuh obat apa? Ah, tidak. Apakah kalian menerima obat? Menerima? Ayo keluarkan dan lihat. Ini. Aku kasih kamu 1.000. Apa? Apakah kamu bercanda? Ini semua adalah yang liar. Hanya ginseng ini saja harganya tidak hanya segitu. Hahaha. Kamu benar-benar berani bicara besar. Yang liar. Kamu bisa menggali ginseng liar? Datang ke sini untuk menipu kita? Bermain pedang besar di depan Guanggong? Apakah kamu pikir kami tidak bisa melihatnya? Saya tidak ingin berdebat dengan kalian. Panggilkan bos saya ke sini. Kamu kira kamu siapa? Masih ingin memanggil bos kami? Hanya seorang pemuda miskin dari desa. Kalau mau jual, jual saja. Kalau tidak, pergi saja. Kenapa ribut? Anak ini datang untuk menjual bahan obat. Dia tidak puas dengan harga yang ditawarkan. Masih ingin membuat keributan? Maaf ya, saya tidak akan menjualnya lagi. Tunggu, lihat dengan pelan. Tunggu, adik kecil. Bolehkah saya melihat bahan obatmu? Jika harga yang mereka tawarkan rendah, saya minta maaf padamu. Sikap ini cukup baik. Laupan, bagaimana dengan bahan obat ini? Bagus, sangat bagus. Ini, dia Shouwu, Tian Ma, dan ginseng ini. Mereka semua liar. Ini adalah ginseng berusia 10 tahun. Ternyata kamu tahu barang. Tidak seperti dua temanmu ini. Kalian berdua ini tidak berguna. Hampir saja membuat saya kehilangan bahan obat yang begitu baik. Sekarang, cepat keluar dari Bai Chaotang. Bos, kami tahu kami salah. Beri kami satu kesempatan lagi. Harus membuat saya menyuruh orang mengantar kalian pergi. HMPH. Adik kecil, ini karena saya tidak mendidik dengan baik. Sungguh tidak terduga. Dua orang ini ternyata melihat orang dengan rendah, idiom, merendahkan orang lain. Saya minta maaf padamu. Sikapnya bagus. Apakah kamu akan menerima barang ini? Tentu saja akan saya terima. Ginseng liar berusia 10 tahun ini. Saya bisa menawarkan 50.000. 50.000. Ginseng liar sekarang hampir punah. Meskipun tahun produksinya sedikit, tidak akan pernah seharga ini. Termasuk Polygonum multiflorum dan Gastrodia elata. Totalnya saya hitung 12.000. Jika setuju, kamu bisa ambil. Jika tidak, saya akan pergi. Adik kecil, tidak terlihat. Ternyata kamu pandai menawar. Baiklah, sesuai dengan yang kamu katakan. Sudah. 1 menit yang lalu, saya masih seorang yang miskin. Sekarang sudah ada 12.000. Jika setiap hari bisa menggali ginseng, sudahlah. 2 tanaman saja sudah sangat beruntung. Mana bisa menggali setiap hari? Hai Laupan, jual ginseng ini padaku. Saya mau. Apa gunanya bagi kamu? Itu tidak ada gunanya untuk penyakitmu. Tidak ada manfaatnya. Sig, penyakit saya ini. Sudah banyak mengonsumsi obat tradisional dan modern. Tidak ada efeknya. Sakit kepala? Sungguh. Au, ternyata kamu tidak bisa dalam hal itu. Kamu, omong kosong. Adik kecil, jika tidak mengerti, jangan sembarangan bicara. Aku melihatmu. Saya bisa mengobati. Adik kecil. Bukan dokter ajaib. Tolong bantu saya untuk sembuh. Jika kamu bisa menyembuhkanku, saya pasti akan berterima kasih dengan baik. Tenang saja. Penyakitmu mudah diobati. Saya akan memberikan resep untuk menenangkan pikiran. Kamu minum ini selama sebulan. Kemudian ganti dengan resep pemulihan selama 2 bulan. Selama itu, jangan minum alkohol. Lalu perhatikan tidurmu. Baiklah, terima kasih. Simpan baik-baik. Adik kecil, ini dianggap sebagai biaya konsultasi, jangan anggap sedikit. Tunggu sampai saya sembuh. Saya pasti akan membalas budi dengan baik. Terima kasih banyak. Jika sudah kaya, itu bagus. Bisa membeli apa saja yang diinginkan. Xiao Fei. Naik pindah ke atas. Dazuang, kebetulan sekali. Setelah lulus SMA, sudah lama tidak bertemu. Iya, ngomong-ngomong. Sebelumnya Wang Yuting bilang di grup, kamu jatuh dan lumpuh. Mengatakan bahwa kamu seumur hidup adalah sampah. Itu benar-benar berlebihan. Wang Yuting. Yang itu, selama SMA, dia mengungkapkan perasaannya kepada saya beberapa kali. Yang ditolak olehku. Iya. Tidak menyangka dia masih menyimpan dendam. Iya, terlalu sempit pikirannya. Tapi melihatmu baik-baik saja. Sudah cukup, tidak usah membicarakannya. Apakah ada waktu? Ayo minum 1 gelas. Tidak melihat situasi? Qian Feiyu, Wang Yuting, Lin Xiaofei. Kenapa kamu sudah bangkit? Lihat, aku baik-baik saja. Kamu sangat kecewa ya? Bisa bangkit, lalu apa? Keluargamu pasti berhutang banyak, kan? Akhirnya tetap saja jadi orang miskin. Seumur hidup, hanya bisa mencari nafkah di desa. Xiao Fei, ternyata keadaan keluargamu begitu buruk ya? Kenapa tidak bilang lebih awal? Ayo kerja di perusahaanku sebagai petugas kebersihan. Sebulan, gaji 2.000. Cepat ucapkan terima kasih pada Kak Feiyu. Jika tidak, di mana lagi bisa menemukan pekerjaan sebaik ini?
Aku kira kamu sangat kaya. Ribut sepanjang waktu. Ternyata hanya anak orang kaya. Uang 2000 itu. Silakan hormati orang tuamu. Di sini. Tidak perlu menunjukkan bakti. Ini seseorang yang saya kenal. Bersikap ramah kepada orang lain. Tidak peduli kepada siapa. Selalu tersenyum. Apakah ada makhluk terbang yang tidak menyerang? Siapa yang kamu maki? Kau ini mencari masalah, ya? Tahu tidak? Apa akibatnya jika kamu membuatku marah? Katanya kamu imut, memang benar. Aku maki kamu, tapi kamu tidak bisa mendengarnya? Apa akibatnya jika aku membuatmu marah? Aku tidak tahu. Tapi jika kamu membuatku marah, akibatnya pasti tidak bisa kamu tanggung. Kau ini memang benar-benar mencari masalah, ya? Coba pukul aku sekali. Suami. Sudahlah. Anak ini. Sepertinya otaknya sudah rusak. Lagi pula, kita ini siapa? Mengapa harus berdebat dengan seekor anjing? Anjing menggigitmu. Kita tidak bisa menggigitnya kembali, kan? Itu masuk akal. Mengingat kamu sudah terluka. Aku tidak akan berdebat dengan seorang bodoh. Aku adalah bodoh. Kalau begitu, kamu lebih bodoh dariku, kan? Apa kamu pikir Wang Yuting? Kenapa selalu menargetkan aku? Bukankah hanya karena saat sekolah aku tidur dengannya, lalu aku tendang dia? Fei Yu, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Dia sengaja memprovokasi kita. Lin Xiaofei bahkan tidak pernah menyentuh tanganku. Kenapa kamu ingin mencelakaiku? Kapan aku pernah menjadi milikmu? Oh iya, benar-benar. Maaf ya. Kita memang tidak ada hubungan. Aku hanya ingat. Apakah di bokongmu ada? Ada tahi lalat, ya? Itu adalah bokong kiri. Atau di bokong kanan, ya? Bagaimana kamu tahu ada tahi lalat di situ? Fei Yu, jangan sampai kamu ditipu olehnya. Lin Xiaofei bahkan tidak pernah menyentuh tanganku. Ini benar-benar yang pertama kali bagiku. Apa kamu lupa? Saat itu aku bahkan berdarah. Siapa yang tahu apakah itu hanya rekayasa? Itu hanya perlu ditambal. Bukankah itu hanya masalah beberapa ratus yuan? Pergi. Fei Yu. Lin Xiaofei bahkan tidak pernah menyentuh tanganku. Kamu sangat hebat. Wajah dua orang itu barusan lebih jelek daripada makan kotoran. Jangan mengagumi, ya. Dasar. Lin Xiaofei bahkan tidak pernah menyentuh tanganku. Kamu sudah berubah. Kamu bukan yang dulu lagi. Sinar matahari cerah. Sekarang gelap dan berduri. Jujur saja. Apa kamu sudah dirasuki? Kamu pikir apa? Ada kamu seperti ini. Selama saya sakit ini. Sudah memikirkan dengan jelas. Hidup ini hanya sekali. Maka harus bahagia. Maju. Siapapun yang membuat saya tidak senang. Saya juga tidak perlu memanjakannya. HMPH. Tidak membuatnya pingsan selama 3 hari 3 malam. Sudah dianggap. Mengingat kita adalah teman sekelas. Rasional. Baiklah. Ayo pergi minum sedikit. Sudah lama tidak bertemu. Hari ini tidak bisa. Ada orang di rumah yang menungguku makan. Baiklah. Ngomong-ngomong, Da Zuang. Mari kita tukar kontak. Bisa, bisa. Nanti kita bicarakan lagi. Baik, ingat untuk mengatur ya. Sudah lama tidak bertemu. Sampai di rumah, kembalikan mobil. Lalu beri kabar kepada Kak Yang Liu. Beritahu bahwa saya baik-baik saja. Seseorang telah tiba. Tapi, Kak, selain saya, tidak ada orang lain yang kukenal di sini. Tidak baik, itu Sang Degui. Kak Yang Liu, mengingat kita adalah suami istri, saya sudah cukup memberi Anda muka. Jangan menolak minum yang ditawarkan. Minum hukuman. Anda masih berani berkata apa? Hubungan suami istri. Ada kamu seperti ini. Mendorong mantan istri. Kepelukan orang lain? Saya ini kan masih untuk kebaikanmu. Kamu bisa diperhatikan oleh bossu. Itu adalah keberuntunganmu. Jika kamu mengikuti bossu, kenapa kamu masih tinggal di tempat jelek ini? Itu belum. Makan enak dan minum yang pedas. Hidup yang menyenangkan itu. Masih bisa hidup dengan nyaman. Sang Degui. Saya awalnya berpikir, kamu masih seorang manusia. Sekarang terlihat, kamu bahkan tidak sebanding dengan seorang yang imut. Hari ini kamu bisa memarahiku dengan cara apapun. Tapi kamu harus ikut denganku. Saya tidak akan pergi denganmu sama sekali. Ini adalah kamu yang memaksaku. Jadi jangan salahkan aku padamu. Tidak sopan lagi. Ini adalah penculikan. Ini adalah kejahatan. Biarkan aku pergi. Kejahatan omong kosong. Kamu berhutang padaku 100.000 yuan. Kamu tidak membayar utang. Saya mencarimu itu wajar. Kalian masih terdiam melakukan apa? Ayo cepat datang dan bantu. Segera bawa pergi si imut ini. Xiao Fei. Kamu si imut. Sampai sekarang masih memikirkan brengsek itu. Aku katakan padamu. Hari ini bahkan Raja Langit pun datang. Kamu tidak bisa menghentikanku. Membawa kamu pergi. Berhenti. Lepaskan kakakku. Xiao Fei. Kak, jangan takut. Bersamaku di sini. Tidak ada yang boleh mencoba menyakitimu. Sang Degui. Pelajaran yang aku berikan padamu terakhir kali. Itu belum cukup, kan? Menganggap kata-kataku angin lalu. Konsekuensi ini. Apakah kamu bisa menanggungnya? Lao Zhang. Siapa anak ini? Terlihat cukup sombong, ya? Dia tinggal di sebelah kami. Entahlah bagaimana. Dengan si imut ini. Terlibat bersama. Terakhir kali, anak ini yang memukulku. Kali ini, kamu harus membantuku melampiaskan kemarahan. Bahkan wanita yang diperhatikan Su Bos. Kamu juga berani mengganggu? Benar-benar tidak tahu hidup. Nak,
Aku kasih tahu kamu. Hari ini adalah Raja Langit datang. Kamu tidak bisa menghentikanku untuk membawa si imut ini pergi. Apalagi, kamu ini sampah. Terakhir kali, aku malas untuk memperdebatkanmu. Kali ini berbeda. Jika kamu berani, datanglah lagi dan pukul aku. Ayo, pukul aku. HMPH. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang mengajukan permintaan seperti ini. Tentu saja saya akan memenuhi permintaanmu. Satu tamparan cukup tidak? Perlu saya berikan dua tamparan lagi? Saudara-saudara, kalian masih menonton apa? Segera serang. Hari ini kita harus mengalahkannya. Kita tidak bisa membawa wanita ini pergi. Saudara-saudara, berikan kepada saya. Pukul dia dengan keras. Biarkan dia tahu kekuatan kita. Xiao Fei. Jika tidak, jangan pedulikan kakak. Kamu cepat pergi dulu. Kakak, tenang saja. Hanya orang-orang ini. Mereka tidak bisa mendekatiku. Ah, kalian ini sampah. Ayo serang bersama. Berani meremehkan kita. Hajar dia. Anak ini mencari masalah. Terima satu pukulan dariku. Asalkan tidak mati, itu sudah cukup. Bagaimana mungkin ini terjadi? Begitu banyak orang. Bahkan tidak bisa mengalahkan bocah kecil ini. Tadi kamu yang bilang, asalkan tidak membunuhku, itu sudah cukup. Benar kan? Adikku Xiao Fei. Sangat hebat sekali. Tidak, bukan. Jangan mendekat. Jangan mendekat ya. Jangan datang lagi. Jika kamu mendekat lagi, saya tidak akan sungkan lagi. Pisau ini milikku. Bukan main-main. HMPH. Berani mengancam kakakku. Aku akan membuatmu tiga. Xiao Fei. Jangan pukul lagi. Jika terus dipukul, bisa berakibat fatal. Kak, tidak apa-apa kan? Apakah kamu ketakutan? Kak, tidak apa-apa. Xiao Fei. Untung kamu datang tepat waktu. Jika tidak, Kak, jangan khawatir, aku di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun melukaimu. Bocah, ini sudah jelas. Dia juga berutang padaku dan belum membayar. Jika kamu tidak ingin aku membawanya pergi, suruh dia mengembalikan uangku.